Ya, masih bersama saya Deborah Tania dalam Ruang Publik KBR. Pagi hari ini dipersembahkan oleh Dagangan. Dan tema kita peran digitalisasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan masih bersama saya Mas Rian Manafe selaku CEO dan co-founder Dagangan. Kami mengingatkan kembali bahwa Ruang Publik ini dapat Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di Jakarta bisa mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id serta YouTube kami Berita KBR, dan Anda bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar di YouTube kami live chat sana, atau bisa menelpon kami secara langsung di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau nomor WhatsApp 0812 118 8181. Nah, Mas Rian, tadi kan kita juga sempat ngobrol tentang dagangan nih. Tapi kita juga pengen tahu sebenarnya nih, kita mau kenalan dagangan nih apa, terus bagaimana, Mas? Ya, Bisa dijelaskan? memang dari namanya itu sudah mengandung dua makna ya. Oke. Dagangan itu artinya dagangan, jadi aplikasi untuk berdagang. Kemudian bahasa Indonesia yang sangat umum digunakan. Jadi memang aplikasi ini adalah aplikasi perdagangan atau e-commerce yang kita tujukan buat masyarakat Indonesia secara umum. Artinya bukan hanya 20-30 juta yang privilege tinggal di kota besar, tapi ada 200 juta lebih yang tinggal di luar kota besar. Makanya di depan kata e-commerce kita sisipkan rural. Makanya kita sebut diri kita rural e-commerce. Oke. Karena e-commerce ini didesain khusus untuk mereka yang tinggal di luar kota besar. Emang beda-beda, Mbak. Jadi yang pertama tadi soal ongkir. Jadi penting buat kita untuk menjangkau langsung. Makanya sekarang kita punya 50 gudang mikro di seluruh Pulau Jawa dan akan bertambah sampai ratusan dalam beberapa waktu ke depan. Di Pulau Jawa? Ke depan akan keluar. Jadi mulai tahun ini kita akan keluar Jawa. Oke. Baik. Kemudian yang perbedaan yang kedua, kalau di kota itu e-commerce-nya mungkin fokusnya lebih ke gadget, lebih ke elektronik, perkas rumah tangga. Kalau di daerah yang utama nomor satu adalah sembako dan bahan pangan. Oke, itu yang membedakan. Kita punya 5.000 jenis produk sembako dan bahan pangan di dalam platform kita. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dagangan ini kan fokusnya untuk ke sembako seperti itu ya, kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi terbentuknya dagangan ini, Mas? Ya, jadi dagangan itu kan yang bentuk kita ada berlima ya, jadi nggak cuma sendiri. Dari kami berlima, 3 dari 5 ini sekolah di Desa Pirian tadi. Oke, termasuk Mas ya? Termasuk saya. Oke. Ya, yang 2 lagi juga dari daerah. Walaupun bukan di Desa Pilihan tapi 2 lagi dari daerah. Jadi kami berlima dari daerah, dan kami berlima saya rasa punya perasaan yang sama kalau bicara soal digitalisasi daerah-daerah. Kita merasa ada ketimpangan. Sementara kota metropolitan dan kota besar dibanjiri oleh solusi teknologi, teman-teman di daerah ini overlook. Kalau misalnya bisa pun mereka menggunakan aplikasi ini, dalam banyak kesempatan agak kurang pas, sebab aplikasi-aplikasi yang udah ada didesainnya untuk kota besar. Oke. Jadi beberapa kondisi teman-teman di daerah tidak diakomodir. Oke, kalau kita berbicara tujuan nih dari si dagangan sendiri, dari kelima orang tadi yang membentuk dagangan ini seperti apa? Apakah tujuannya pertama-tama beda-beda, terus bisa menyatukan pikiran? Ya, kalau tujuan secara umum sih saya rasa sama ya, Mbak ya. Jadi dengan digitalisasi tadi kita bahas di awal, kita sekarang mau ngapa-ngapain gampang, cari taksi, cari ojek, jual rumah, jual mobil gitu ya. Betul. Jadi bagaimana digitalisasi itu mengubah hidup kita menjadi jauh lebih mudah. Nah, konsepnya sama, gimana digitalisasi bisa mengubah bukan cuma 30 juta tapi 300 juta orang, 200 juta lebih yang ada di desa, hidupnya bukan cuma lebih mudah tapi bisa lebih panjang. Karena nggak cuma bicara soal naik taksi sama naik ojek, bicara makan hari ini dan makan besok. Nah, itu yang jadi spirit. Nah, bentuknya turunannya seperti apa? Nah, kita macam-macam. Tapi sekarang semua kita satukan dan fitur kita terus berkembang. Termasuk live monitoring tadi. Jadi sekarang produsen-produsen minyak goreng bisa tahu minyak mereka dikirim kemana, dengan harga berapa, ke toko apa, lokasi geografiknya, lintang bujurnya di mana. Nah, itu yang kita kembangkan. Terus kita juga punya optimalisasi fleet istilahnya. Jadi kan pengantaran dari gudang itu kan banyak sekarang ya.
Nah itu gimana biar optimal. Oke. Nah dengan itu optimal, karena itu armadanya juga pakai armada pengusaha lokal, mereka pun juga bisa mendapatkan profitability yang lebih baik. Dapat keuntungan juga dari situ ya Mas ya. Iya, karena kita gudang itu bukan punya dagangan, sekalipun kita kontrol tapi dimiliki pengusaha lokal. Armada bukan punya kita, armada itu punya pengusaha lokal. Jadi kalau dagangan berkembang, bukan cuma warga desa, pengusaha lokal juga berkembang. Oke, sebenarnya dari kapan sih Mas dagangan ini ada terbentuknya? Kita mulai unofficially itu pertengahan 2019 di Magelang, di depan di dekat alun-alun Kota Magelang. Oke. Itu pertama kali kita mulai mid 2019. Officially-nya Agustus 2019. Jadi kita udah 3,5 tahun sekarang. Tapi sebetulnya sudah hampir 4 tahun. Oke, nah dengan 4 tahun ini tentunya perkembangan-perkembangan yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh dagangan tadi dari 50 gudang kecil akan menuju ke 100 gudang kecil ya, tidak hanya... Ya jadi kita mulai baru satu waktu itu 2019. Terus tahun Waktu 2019 itu di wilayah Magelang. Di Magelang. Iya. Di Magelang. Terus saya masih ingat kok yang kedua ketiga itu masih di yang kedua tuh masih Kabupaten Magelang, namanya Grabak. Oke. Yang ketiga itu kita keluar Kabupaten Magelang. Yang ketiga itu Salatiga. Yang keempat Ambarawa. Nah, itu 4 gudang pertama. Sama Sleman, itu 5 gudang pertama. 5 gudang pertama Iya. di wilayah-wilayah Jawa Tengah ya. Ya, sekarang aja saya udah nggak hafal Ngawi, Ponorogo, Malang, Mediun. Karena sudah banyak sebenarnya Mas. Nanti akan bertambah lagi untuk gudang-gudang kecil ini guna membantu masyarakat di tier 3 4 atau masyarakat pedesaan tadi lebih aksesibel ya. Ya, dan kita sangat transparan. Jadi kalau mau tahu lokasi dagangan di mana, nggak usah pusing-pusing, nggak usah tanya saya, nggak usah. Tinggal masuk ke aplikasi peta itu ya, Gmaps itu aplikasi peta. Ketik aja dagangan spasi HUB, hub itu nama gudang kecil kita, spasi daerah Anda. Misalnya Madiun, ketik aja dagangan spasi hub spasi Madiun atau dagangan Madiun. Kalau misalnya Ponorogo, dagangan spasi hub spasi Ponorogo atau dagangan Ponorogo. Itu ketik aja. Kalau misalnya muncul berarti ada, kalau nggak muncul berarti belum ada. Oke, gampang ya. Iya. Dibuat mudah segala sesuatunya. Nah, kalau misalnya solusi-solusi yang ditawarkan oleh dagangan dari aplikasi dagangan ini bagi masyarakat di pedesaan bisa dijelaskan lagi, Mas? Ya, jadi sekarang dengan adanya dagangan, teman-teman di desa itu tidak perlu kerepotan dalam melakukan 3 hal. Yang pertama, dulu sebelum ada dagangan, teman-teman di desa itu kalau mau beli apa-apa mesti ke kota. Contoh di Grabak, itu dulu kalau mau beli apa-apa mesti ke Kota Magelang. Kalau mau beli sembako dari Grabak itu beberapa, karena di pasar umum Grabak tuh nggak lengkap, jadi banyak harus ke pasar Rejowinangun. Pasar Rejowinangun di Magelang. Grabak Magelang itu sekitar 35-40 menit. Cukup lama ya. Cukup lama. Itu tanpa macet ya kayak di kota ya. Tapi nggak ada macet memang. Ya. Nah jadi bayangkan seorang ibu-ibu yang buka warung, pagi-pagi bangun, sholat subuh, masakin buat suami sama anaknya, terus motoran 35 menit ke Magelang belanja, selesai belanja balik lagi ke rumahnya, itu motoran belakangnya ada beras, ada minyak, ada segala macam buat dijual lagi. Kok jauh-jauh ke pasar Rejowinangun Magelang, kenapa nggak pasarnya di mana namanya misalnya di Grabak, ada pasar nggak ada, tapi kalau dari pasar Grabak dia nggak bisa ambil untung, tipis sekali. Ya. Ke Magelang supaya dia dapat harga yang lebih. Itu sebelum ada Magelang. Yang kedua, setelah dia sampai pasar Rejowinangun pun dia harus masuk banyak toko, karena kan ini yang agen minyak, ini yang agen beras, ini yang agen ini. Dan harus compare harga juga kali ya. Betul, compare harga. Dan kadang barang yang dicari nggak ada. Kemudian yang ketiga, dapat pun barangnya, harganya kadang berubah-berubah. Dia udah siapin uang berapa dari rumah, begitu nyampe ternyata barangnya lebih mahal. Nah setelah ada dagangan nggak perlu lagi. Si ibu ini nggak perlu lagi ke kota, tinggal pencet-pencet di aplikasi dagangan. Si ibu ini nggak perlu khawatir barang yang nggak ada, karena ada 5.000 barang di aplikasi dagangan, tinggal dicari. Yang ketiga, dijamin harganya adalah yang termurah. Dijamin harganya termurah untuk wilayah ini kan? Untuk wilayah itu ya. Untuk wilayah itu ya. Untuk wilayah itu, karena pricingnya beda-beda berdasarkan wilayah. Nah setelah beli, maksimal 24 jam barangnya diantar ke depan rumah. Oke, kalau misalnya lewat dan dari tidak perlu bayar. 24 jam itu ada ini nggak Mas? Ada kompensasi ya, gitu nggak? Di tiap daerah punya kebijakan tertentu. Oke. Ya, tapi diantar sampai ke rumah dan nggak perlu bayar. Baru bayar tuh ketika barangnya nyampe.
Jadi di depan nggak perlu bayar dulu, tidak perlu bayar di depan. Semacam cash on delivery ya? Cash on delivery. Oke. Sebelumnya kita mau ke penelpon dulu, Mas. Oh, ada yang telepon. Ada Mas Randy dari Bekasi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mbak. Iya, silakan Mas Randy ingin bertanya ke Mas Rian. Ya. Oke. Mungkin saya hanya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah dagangan ini hanya menjadi platform antara produk kepada masyarakat tier 3 dan tier 4 aja, atau mungkin dagangan ini juga bisa mengajarkan nih para masyarakat tier 3 dan tier 4 untuk berdagang? Dan kira-kira gimana sih cara mendaftarnya untuk menjadi bagian dari dagangan ini bagi para masyarakat gitu? Oke. Udah itu aja Mas Randy? Ya, sudah itu saja. Terima kasih Mas Randy sudah ikut bertanya. Nah, ini langsung saja kita berikan ke Mas Rian ya. Saya berikan ke Mas Rian. Yang pertama, Mas Randy nanya apakah dagangan ini hanya jadi platform antara produk ke masyarakat tier 3 dan 4 atau bisa juga sebagai wadah untuk mengajarkan mereka berdagang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara daftarnya untuk bisa bergabung di dagangan? Ya, ini sebenarnya yang pertama ini ada 2 pertanyaan, jadi 3 nih pertanyaan. 3 ya sekalian. Okay. Monggo. Nggak apa-apa. Jadi makasih banget Mas Randy pertanyaannya. Kalau untuk yang pertama dulu ya Mas ya, untuk platform. Jadi bedanya kita sama e-commerce kebanyakan, kalau e-commerce tuh mempertemukan penjual dan pembeli. Kalau kita penjualnya. Oke. Nah, ini beda Mbak. Ini beda Mas Randy, karena kalau mempertemukan penjual dan pembeli, ada apa-apa yang tanggung jawab siapa? Penjualnya. Penjual. Kalau kita ada apa-apa yang tanggung jawab siapa? Kita. Dagangan. Jadi kita tidak memfasilitasi kalau ada kisruh, kita hanya memfasilitasi kisruh itu, kita yang akan menyelesaikan kisruh itu. Oke. Karena kita dipandang oleh produsen sebagai ibaratnya distributor juga lah ya, untuk khusus ke yang daerah-daerah. Jadi itu Mas yang pertama. Kemudian yang kedua, atau bisa mengajarkan, iya pasti Mas. Jadi kalau Mas ini agak berhubungan yang ke pertanyaan berikutnya. Jadi daftar dagangan tuh gampang sekali Mas ya. Ini saya jawab itu dulu ya. Okay. Daftar ke dagangan gampang sekali. Tinggal download aplikasi dagangan, ada di Play Store. Tinggal download saja aplikasi dagangan. Kemudian di situ register aja. Itu sudah ada semuanya. Nah kalau mau tahu barang-barang kita dulu sebelum register, masuk aja ke website kita dagangan.com. Lihat-lihat dulu tentang kita, register dari sana juga bisa. Okay. Ada call centernya juga, mau ke call centernya tanya-tanya, mau WhatsApp call centernya bisa juga. Nggak ada masalah. Daftar, nah di daftar itu Mas akan diminta masukin lokasi Mas. Kalau lokasi Mas masih di luar wilayah kita akan bilang, mendingan nggak usah daftar karena kita belum sampai situ. Oke. Tapi kalau sudah masuk, langsung bisa masuk, tinggal nanti order, mau konsultasi lebih lanjut silakan konsultasi lebih lanjut. Bahkan kalau butuh nanti bisa ada tim putra daerah yang bergabung di dagangan untuk mengunjungi Mas. Oke, baik. Nah, kemudian platform dagangan itu didesain memang untuk orang yang akan menjual kembali. Jadi di dagangan itu kalau dari aplikasi dagangan belum bisa beli satuan, Mbak. Oh, mesti langsung banyak ya? Nggak harus banyak. Jadi bisa per 5, per 6, per 10. Ada minimum istilahnya ya? Atau per dus yang besar juga bisa. Nah, tentu makin besar harga satuannya jadi makin murah. Oke. Gitu kan. Nah, jadi ini secara nggak langsung kalau Mas beli dagangan, Mas itu di-encourage buat jualan. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, ini menarik ya, makin menarik gimana untuk caranya bisa bergabung dengan dagangan. Nah, kita akan kembali lagi setelah jeda. Pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Ruang Publik KBR.